Rakyat seharusnya tidak hanya menuntut dibubarkan DPR, tapi menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, tidak diperlukan DPR untuk membuat undang-undang, cukuplah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dibutuhkan para mujtahid. Struktur pemerintahan Islam tidak menghabiskan anggaran seperti sistem demokrasi saat ini. Rakyat... Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Saya akan hadapi mafia-mafia di Sulawesi Selatan 4. ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prabowo, selain Pak Prabowo marah-marah terkait aksi demo yang melakukan pembakaran, kita prihatin. Coba diusut, Pak. Jangan-jangan mereka itu adalah kelompok yang ingin mengganti sistem, mengganti negara Indonesia menjadi negara khilafah, menjadi negara Islam. Mereka itu penyusup, Pak. Sebenarnya pelaku-pelaku yang membakar itu bukan orang-orang yang berdemo, tapi para penyusup. Orang-orang yang ingin mengganti Indonesia ini menjadi negara Islam. Mereka ingin Indonesia chaos dan mengganti Indonesia menjadi negara Islam, negara khilafah. Ya, inilah mereka kaum-kaum yang seharusnya ditindak. Tapi juga Pak Prabowo harus juga mendengar aspirasi rakyat dan memecat menteri-menteri yang asal bicara tapi kerjanya nggak jelas. Dan Bapak juga jangan terlalu banyak ngomong-ngomong, jangan terlalu banyak omong-omong, ya. Harus kerja yang nyata untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau untuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang sudah kaya semakin kaya. Lihat, atau justru Bapak bekerja hanya untuk kepentingan Palestina. Jangan, Pak. Ya, utamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan Palestina. Bapak jangan seenaknya habisin uang rakyat, uang pajak untuk kirim bantuan ke Palestina. Tapi Bapak tidak memikirkan bagaimana kehidupan rakyat yang susah, kelaparan, yang gak dapat kerja, yang sedang sulit hari ini. Itu pesan saya, Pak. Ya, jadi dengarkanlah juga aspirasi rakyat dan tindak tegas kelompok-kelompok yang sudah melakukan anarkis, kebakaran dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang, Pak, kadang-kadang kalau nggak brutal, ya, kalau nggak ada yang bakar-bakar, ya kadang-kadang aspirasi rakyat itu nggak didengar, Pak. Kalau aksinya terlalu damai, pemerintah sepertinya cuek. Tapi kalau aksinya sudah ada korban, sudah ada berdarah, sudah ada bakar-bakar, baru pemerintah juga mulai terbakar. Itu kadang-kadang, ya, yang saya lihat. Kalau aksinya terlalu damai, ya cuek. Malah masyarakat diejek-ejek, diolok-olok, bahkan dianggap sebagai orang-orang bodoh. Ya, tapi kalau nanti sudah terjadi tindakan yang brutal, baru negara mulai turun, ya, mulai panas, mulai A, B, C, dan D. Ya, berharap supaya Indonesia semakin damai dan stop, Pak, kutuk-kutuk Israel, Pak. Please stop, nggak ada gunanya, nggak ada untungnya bagi Indonesia. Ya, oke, thank you, Pak. Dan Sobat Waras, support terus Pak 88 channel, ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung pelayanan Pak di pedesaan. God bless and bye-bye. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevol 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami
dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.